Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai acara kita pada pagi hari ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa mendampingi Bapak Ibu, teman-teman semua dalam kegiatan public speaking training ya, yang sudah sekian kali saya lakukan, dan pagi ini kita ketemu di Grace Hotel Malang ya, sebuah tempat yang menurut saya keren ini ya. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan seluruh fasilitasnya ya. Baik Bapak Ibu, kita akan ada di kegiatan ini kurang lebih ya selama 2 hari. Nah, pada season pertama ini ya 2 jam ke depan kita akan berbicara tentang public speaking ya. Dan ini sesuai dengan SKKNI 2016 ya. Oke, nah, tak kenal maka tak sayang. Nah, Bapak Ibu, kenalkan ya, saya Muhammad Sohib ya. Sedari saya sebagai dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, selain dosen, saya juga menjadi konsultan di Human Resources and Organizational Development. Saya juga menjadi seorang konselor di UMM, dan tentunya saya juga seorang trainer, instruktur gitu ya, di berbagai kegiatan-kegiatan karakter building. Nah, saya lahir di sebuah kota di Lamongan, Jawa Timur ya, dan sudah berkeluarga, dan hari ini saya masih menempuh pendidikan S3 ya. Jadi hari ini Bapak Ibu sedang didampingi oleh seorang mahasiswa ya. Doakan semoga tahun ini saya sudah bisa meraih gelar doktor ya di bidang psikologi. Nah, karir saya mulai dari tahun 97 ya, ketika saya baru lulus S1 psikologi di UMM ya, menjadi seorang GM di CV Sumber Karomah ya. Nah, kemudian setelah itu saya kembali menempuh studi ya S2 di Bisnis Administrasi di Universitas Brawijaya Malang ya. Baru kemudian saya menjadi seorang dosen. Nah, karir saya berikutnya ketika saya memulai jadi dosen, saya menjadi Vice Dean for Student Affairs ya, atau wakil dekan bidang 3 kemahasiswaan. Ya, kemudian saya juga pernah menjadi kepala sebuah lembaga karakter building di kampus ya, yang dikenal sebagai P2KK, di program pengembangan kepribadian dan kepemimpinan. Kemudian saya juga pernah menjadi wakil dekan 2 di bidang human development dan finansial atau keuangan, dan yang terakhir saya di kampus juga menjabat sebagai kepala bimbingan konseling ya. Nah, itu karir saya ya. Kemudian sertifikat yang sudah saya miliki hari ini ya, sebagian yang ada di layar ya. Nah, ini yang saya miliki, dan semoga saya bisa senantiasa upgrade diri saya sehingga saya bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada lingkungan teman-teman sejawat. Baik Bapak Ibu, nah mari kita awali ya kegiatan kita dengan bersama-sama kita berdoa ya. Semoga kegiatan kita hari ini dan esok senantiasa diberi kemudahan, dan tentunya ilmu-ilmu sharing yang kita lakukan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik Bapak Ibu, sebagai prosedur yang tentunya ini harus saya lakukan ya, sebagai prosedur tetap ketika kita melakukan aktivitas ya di sebuah ruangan ya, di gedung ya. Nah, ada beberapa hal yang mari kita lakukan bersama-sama ya. Yang pertama ya, ketika terjadi kondisi darurat ya, apapun itu
Ya, nanti akan ada tentunya pemberitahuan dari pihak hotel ini. Maka satu, mohon jangan panik dan tetap tenang, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, kita hentikan semua kegiatan. Ya, jadi Bapak Ibu juga gitu, hentikan semua kegiatan yang sedang kita lakukan pada pagi hari ini. Kemudian segera menuju pintu keluar terdekat, ya. Nah, sudah ada tanda itu, ya. Kita menuju pada jalur, ya, evakuasi. Ya, kemudian kita segera menuju assembling point dan mari kita ikuti arahan dari petugas hotel, ya, dan berkumpul di area evakuasi dan tunggu informasi selanjutnya dari petugas. Ya, ini prosedur yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, sebagai bentuk tanggung jawab saya, ya, dan juga manajemen hotel ini terkait dengan kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu. Nah, ini juga harus saya sampaikan ini, ya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa aturan main, ya, yang akan kita pegang selama kegiatan berlangsung. Yang pertama adalah silent HP kita, okay? Jadi peserta maupun trainer, ya, tidak diperkenankan untuk menggunakan HP, ya, atau alat komunikasi yang lain, ya. Yang kedua, Bapak Ibu semua nanti jika ada pertanyaan silakan, ya, diajukan setelah materi ini disampaikan secara keseluruhan, ya, atau nanti ketika saya meminta Bapak Ibu untuk menyampaikannya, ya. Nah, silakan nanti bisa raise hand, ya, atau nanti langsung bisa on mic gitu, ya, untuk menyampaikan pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nah materi-materi ini, ya, nanti bahan-bahan materi akan dibagikan pada waktu di luar sesi berlangsung, ya, oleh panitia. Nah, jangan khawatir, ya. Jadi fokus saja dengan apa yang akan kita sampaikan, ya. Nah, nanti materi akan diberikan. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu, ya, ada form evaluasi, ya. Nah, jadi setiap training yang saya lakukan, saya akan memberikan evaluasi untuk feedback, ya, bagaimana hasil dari training yang kita lakukan pada pagi hari, ya. Jadi nanti silakan diisi, ya, diikuti prosedur dari evaluasi tersebut. Baik Bapak Ibu, nah ini sudah pada kenal belum ini, ya? Pasti ada yang sudah kenal, ya. Nah, karena dari presensi yang saya miliki ini ada beberapa yang memang dari instansi yang sama, ya. Tapi oke, ya. Nah, mari kita kenalan, gitu, ya. Siapa tahu makin membuat kita dekat, ya, bersahabat dan akan memberikan banyak manfaat. Oke, ya. Nah, nanti kenalannya kita tambah di luar, ya, season ini. Baik, ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya perlu ngetes nih. Oh, aduh, ya. Jadi kayak ada tes kayak anak sekolahan, ya. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu, ya. Jadi kenapa ini harus saya lakukan? Paling tidak saya ingin tahu. Nah, ya, dari awal sebelum kita memulai materi ini, ya, sampai nantinya materi ini saya sampaikan, ya, ini bagaimana? Ya, progresnya kayak apa ini, Bapak Ibu, ya. Jadi, oke. Nah, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang public speaking? Nah, ini yang pertama. Silakan. Silakan Bapak Ibu tulis saja, ya, di lembar yang tadi sudah bisa diberikan oleh panitia, ya. Oke. Dan yang kedua, bagaimanakah selama ini Bapak Ibu mempersiapkan pelaksanaan public speaking? Nah, ini, ya. Jadi silakan ditulis, ya. Saya kasih waktu, ya, 5 menit lah Bapak Ibu, ya. Ya, 5 menit untuk menyampaikan, ya, isi pikiran Bapak Ibu semua. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, mari kita awali dengan mengenal apa sih itu public speaking. Oke, silakan. Ada yang mau langsung memberikan
Jawaban singkat, apa itu public speaking? Yes, betul Bapak Ibu. Ya, jadi ada banyak ya definisi pengertian yang bisa kita berikan ya terkait dengan apa itu public speaking. Ya, jadi seseorang berprofesi berbicara di depan umum atau di khalayak ramai, ya, dan biasanya berkomunikasi secara atau bersifat dua arah. Nah, ini ya pengertian yang bisa kita berikan. Yang kedua, ada yang mengatakan seni ilmu pengetahuan tentang komunikasi lisan yang efektif dengan pendengar. Nah, jadi ada keywordnya Bapak Ibu, komunikasi lisan yang efektif. Ya, meskipun tentunya nanti kita akan bicara banyak bahwa komunikasi itu tidak hanya sekedar lisan. Tapi kalau kita bicara public speaking, pada dasarnya adalah proses kita menyampaikan sesuatu secara verbal, secara lisan, ya. Nah, ya ini pengertian yang bisa kita berikan tentang apa itu public speaking. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah semua orang dapat melakukan public speaking? Nah, yuk kita evaluasi, ya. Apakah saya, ya, Bapak Ibu, ini sudah mampu untuk melakukan public speaking? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Dan saya yakin ketika Bapak Ibu hadir di pelatihan ini, sudah memiliki evaluasi itu. Sehingga kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini, itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan, ya, mengupgrade kemampuan Bapak Ibu di bidang public speaking. Ya, nah Bapak Ibu, sebuah survei yang tentunya cukup mengagetkan sebetulnya. Ya, ternyata ada 21% ya hal yang ditakuti oleh orang Amerika. Apa itu? Berbicara di depan umum. Apa itu? Public speaking. Wow, ya, nggak menduga. Mengapa? Karena mungkin kita berpikirannya bahwa wah ini negara apa? Negara maju, adik kuasa, keren gitu ya. Tapi ternyata ya survei yang dilakukan ke 3.000 orang Amerika yang dilakukan oleh The People Almanac Book of List, ya ternyata menemukan bahwa 21% itu ternyata mereka takut berbicara di depan. Nah, saya tidak tahu nih di negara kita ini bagaimana. Apakah angkanya lebih tinggi, ya, atau karena sudah terbiasa berbicara dengan orang banyak, ini angkanya lebih turun, ya. Nah, tentunya perlu penelitian lebih lanjut. Baik Bapak Ibu. Nah, kita tentunya mengenal banyak ya figur-figur ya public speaker gitu ya yang menurut kita hebat. Ya. Nah, ini contoh aja ya, di foto ini contoh saja. Tapi saya kira Bapak Ibu punya itu ya, punya figur ya, punya apa? Idola gitu ya. Yang menurut Bapak Ibu dia keren. Gitu ya. Nah, kenapa mereka keren? Nah, ini sebuah pertanyaan ya. Karena mereka mempunyai ya aspek-aspek penting di dalam sebuah komunikasi. Mereka menguasai, gitu ya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika berbicara di depan umum. Nah, nanti kita akan lihat apa saja yang harus dikuasai. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita ini melakukan public speaking secara efektif. Nah, ya, jadi mungkin di antara kita sudah sering gitu ya melakukan kegiatan public speaking, tapi mungkin ada yang merasa kok efektif ya, kok tidak mengena ya, kok tidak diperhatikan ya. Nah ini ya, karena memang ada beberapa prosedur tahapan saat kita melakukan sebuah kegiatan public speaking. Yang pertama ya, kita lakukan persiapan Bapak Ibu ya, jangan-jangan selama ini
kita itu jarang melakukan persiapan. Pokoknya sudah, kalau saya diberikan kesempatan untuk ngomong depan umum, ya saya akan melakukannya. Tapi tidak cukup, Bapak Ibu. Kita perlu melakukan persiapan, ya. Jadi kita rencanakan apa ya aktivitas yang akan kita lakukan, ya. Tentunya sesuai dengan format acara. Kalau formatnya itu adalah kita memberikan materi, ya kita lakukan, ya kita siapkan. Kalau misalnya format acaranya itu adalah kita memberikan sambutan, gitu ya, motivasi, mungkin akan berbeda, ya. Makanya pilih ya materi-materi yang sesuai dengan maksud dan tujuan. Nah, ya, jadi kita kalau sudah memiliki frame gitu ya, apa yang kita berikan, maka akan lebih mudah. Ya, kemudian apa? Sistematikanya harus kita organisir, ya, sesuai dengan karakteristik audiens. Audiensnya remaja berbeda dengan orang dewasa, anak-anak berbeda dengan lansia, kan gitu, ya. Nah, ini. Kemudian kita perlu untuk menyiapkan materi pendukung, ya, sesuai dengan durasi, ya, kemudian lokasi, ya. Kalau misalnya kita di gedung seperti ini, ya berbeda nanti kalau kita di lingkungan luar, gitu ya. Nah, ini. Oke. Yang kedua apa? Menyusun perencanaan. Jadi setelah persiapan, gitu ya, yuk kita susun perencanaannya kayak apa, ya. Kita cari informasi-informasi aktual, akurat, dan relevan, ya, yang disajikan sesuai dengan tujuan dari public speaking, ya. Nah, ini. Nah, informasi itu harus disajikan berdasarkan ya aspek-aspek kejelasan, ringkas, menarik. Nah, ya. Jadi kalau kita sudah punya informasi, ya harus kita susun, kita organisir, ya, agar menarik. Sajiannya jelas, ya, ringkas. Begitu, Bapak Ibu, ya. Baik, yang ketiga apa? Yuk, kita mulai melaksanakan public speaking. Bapak Ibu, ya, saat kita mulai berbicara di depan umum, maka ada prosedur di dalam public speaking itu, ya. Nah, ini harus kita perhatikan, ya. Jadi mulai dari kita mulai menyapa mereka, memperkenalkan diri, ya. Nah, ini penting, ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu, ya, tentang organisasi atau institusi, ya, berdasarkan karakter audiens eksternalnya. Nah, kita perlu untuk menarik mereka terlibat di dalam kegiatan kita. Ya. Kemudian kita susun kebutuhan-kebutuhan, ya, audiens, kita sesuaikan, ya, yang kita identifikasi berdasarkan situasi. Jadi fleksibel, Bapak Ibu. Saat kita melakukan sebuah kegiatan, gitu ya, public speaking, gitu ya, kita ingin tahu nih, oh ternyata audiens kita karakternya begini, ya. Oh, itu ada satu perubahan misalnya situasi yang membuat audiens menjadi tidak sama seperti yang pertama kali kita ketemu misalnya. Nah, kita harus mengubah nih, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi memang kita harus menggunakan mata, ya, menggunakan telinga kita untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, kita evaluasi pelaksanaan public speaking kita. Ya, jangan sampai kita merasa sudah bagus, gitu ya. Ya, tapi sebetulnya itu perasaan kita, pikiran kita. Kita nggak melakukan evaluasi, maka perlu, ya, kita buat evaluasi berdasarkan indikator keberhasilan, ya. Nah, kemudian tentunya kita juga perlu membuat rekomendasi perbaikan sesuai dengan kebutuhan dari program. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Jadi ada 4, ya, yang perlu kita lakukan. Persiapan, perencanaan, ya. Kemudian yang ketiga apa? Pelaksanaannya, dan yang keempat adalah evaluasi. Nah, kalau ini kita desain, kita rencanakan dengan baik, maka saya sangat yakin bahwa kegiatan kita berbicara di depan umum, maka akan memberikan dampak yang bagus. Ya,
Ini ya. Nah, jadi ini tahapannya yang perlu kita lakukan. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh tulis di kolom chat gitu ya. Atau langsung open mic silakan. Nah, ya. Baik. Nah, sekarang saya ingin tahu ini ya. Dari apa yang sudah kita bicarakan nih, ya. Kalau tadi di awal juga Bapak Ibu juga sudah menuliskan, nah sekarang nggak perlu ditulis. Ayo, silakan open mic. Ya, apa yang maksudnya public speaking? Nah, silakan. Ya, oke. Baik. Yang kedua, bagaimana cara melaksanakan public speaking secara efektif? Oke. Yes. Thank you Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, jangan lupa ya, agar apa yang kita lakukan ini ya memiliki apa manfaat yang lebih besar gitu ya. Nah, saya minta Bapak Ibu ya membuat video. Ya, nah, video nanti ya dikirim ya. Nanti ya akan ada linknya ya Bapak Ibu. Saya tuliskan nanti di season berikutnya ya. Nah, kemudian coba juga buat mind map Bapak Ibu ya tentang bagaimana konten public speaking di tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, ini ya. Oke. Ya, jangan lupa ya. Ini panitia sudah menyiapkan ini ya evaluasi. Silakan Bapak Ibu tuliskan ya. Buat evaluasi saya ya. Kegiatan kita pada pagi hari. Ya, silakan untuk feedback ya, untuk perbaikan kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa ya. Saya sangat senang bisa mendampingi Bapak Ibu pada season yang pertama ini ya. Nanti kita akan sambung berikutnya, tentu akan lebih menarik ya. Kita akan coba gitu ya. Siapkan diri Bapak Ibu ya untuk kita bareng-bareng belajar tentang public speaking ya. Terima kasih atas kesempatannya ya. Kita akhiri ya. Semoga manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.